Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak, bab Akhlak Pergaulan Remaja bersama Timeline Guru. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.6, menganalisis akhlak pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pentingnya akhlak pergaulan remaja. Kedua, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan bentuk-bentuk akhlak terpuji, pergaulan remaja, dan upaya memilikinya. Ketiga, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk akhlak terpuji, pergaulan remaja, dan upaya memilikinya. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian membaca sebuah portal berita mengenai remaja asal Medan yang akan mewakili Indonesia ke tingkat Asia tahun 2021? Ya, dialah Audrey Sebayang. Siswa asal Medan ini menjadi juara 1 duta siswa berprestasi tingkat nasional tahun 2020. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan di usianya yang masih remaja. Anak-anakku sekalian, masa remaja adalah masa yang tidak akan terulang. Oleh karena itu, isilah hari-hari kalian dengan membiasakan perilaku terpuji sesuai dengan syariat Islam, agar masa remaja kalian dapat menghasilkan prestasi-prestasi seperti halnya remaja tadi. Membicarakan mengenai usia remaja, tahukah kalian apa itu sebenarnya usia remaja? Dapatkah kalian menyebutkan bentuk-bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Dan bagaimana cara kalian membiasakan perilaku terpuji tersebut agar masa remaja kalian dapat menghasilkan prestasi-prestasi seperti halnya remaja tadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Apa itu usia remaja? Ya, remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada orang tua. Penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting, karena apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan membentuk pribadi yang baik pula, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Akan tetapi sebaliknya, apabila pergaulan remaja tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka akan dapat menjerumuskan masa depan mereka dalam kehidupan yang tidak baik. Lantas, apa saja bentuk-bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja tersebut? Ada beberapa bentuk-bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Di antaranya, yang pertama, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama saja, tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara. Kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu
maupun dalam kelompok belajar. Sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan, sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Merujuk kepada pendapat tersebut, maka remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Waktu dan kesempatan yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupan di masa-masa mendatang. Ketiga, menghormati dan menghargai atau tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Yang keempat, bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban bangsa. Tetapi apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan atau ukhuwah, bahkan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Nah, anak-anakku sekalian, dalam menggunakan media sosial ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah kalian harus menata niat. Dengan niat yang baik, maka pikiran akan menjadi terarah untuk melakukan yang baik. Yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Yang ketiga, baca dulu isi beritanya, pertimbangkanlah manfaat dan mudaratnya. Keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Begitu juga jangan mudah terprovokasi yang dapat memecah belah persatuan. Kelima, gunakan media sosial untuk kepentingan belajar dan dakwah. Keenam, ingat bahwa pelanggaran terhadap penggunaan media sosial selain dapat dituntut dan diancam sanksi berat sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, juga merupakan perbuatan dosa di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, lantas bagaimana cara membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Membiasakan perilaku terpuji dapat dilakukan di antaranya yang pertama dengan menutup aurat, kedua menjauhi perbuatan zina, ketiga mengajak untuk berbuat kebaikan, dan yang keempat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Lantas, selain perilaku terpuji, kalian juga harus menghindari bentuk-bentuk akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Lantas, apa saja bentuk-bentuk akhlak tercela yang harus kalian hindari? Yang pertama adalah pergaulan bebas atau free sex. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Pergaulan bebas atau free sex memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru.
misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah tersebut. Hamil di luar nikah akan membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun orang tuanya, karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Untuk itu, remaja harus menghindari diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskan kepada pergaulan seks bebas. Bentuk akhlak tercela yang harus kalian hindari berikutnya adalah tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana. Misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan seperti ini. Bentuk akhlak tercela yang harus dihindari berikutnya adalah mengkonsumsi minuman keras. Tahukah kalian, di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Oleh karena itu, pemabuk atau pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir, bentuk akhlak tercela yang harus kalian hindari adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis. Di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu. Namun, apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka akan sangat membahayakan karena akan berpengaruh kepada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.